Hadirin sidang jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai pada pagi ini. Karena ternyata di hari yang agung dan mulia ini Allah masih berikan kita nikmat untuk hidup. Allah masih berikan kita nikmat sehat, dan yang paling istimewa Allah masih titipkan nikmat istiqamah, masih ada nikmat iman dalam diri kita. Inilah kelak salah satu nikmat yang mampu menjauhkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. 3 nikmat besar Allah berikan kepada kita pagi hari ini. Lalu pertanyaan besar, bagaimana cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan itu? Ini yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Allah berikan kepada kita nikmat yang besar. Bagaimana cara mensyukuri nikmat yang besar itu? Fasholli li rabbik. Dirikan salat Id. Salat sudah kita dirikan, tapi selesai salat ada tinggal satu perintah lagi. Wanhar, berkurbanlah. Salawat dan salam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang sangat dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini 10 Zulhijjah, umat Islam di seluruh penjuru dunia yang jumlahnya lebih dari 1,7 miliar sedang beridul adha. Hari raya yang disambut dengan takbir, tahmid, tahlil. Sebenarnya kita sedang memproklamirkan di hadapan kuasa Allah, bahkan kekerdilan dan kerendahan kita di hadapan Allah. Serempak tadi kita mengatakan takbir, mengucapkan takbir. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar, berarti keluargaku kecil. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau Allah yang Maha Besar, berarti hartaku kecil. Karena ucapan takbir bukan sekadar gerak bibir tanpa arti, tapi juga butuh pengakuan di dalam hati. Maka momentum lewat khutbah Idul Adha, kita akan memetik hikmah terbesar dari Idul Adha itu. Apa hikmah terbesar dari Idul Adha ini? Yang pertama adalah persatuan umat Islam. Persatuan ini bisa kita saksikan saat ini. Lebih dari 3 juta umat muslim hari ini berada di tengah kota suci, melaksanakan ibadah, menunaikan perintah Allah dalam berhaji. Di sana kita lihat lautan manusia itu membuat panorama yang sangat menakjubkan, memenuhi angkasa. Disitulah kita baru sadar, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana tidak dibedakan, semua serempak membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Innal hamda, segala pujian, wan ni'mata, segala kenikmatan, laka wal mulk, dan segala kekuasaan milikmu ya Allah. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Kita saksikan mereka yang sedang berhaji saat itu, pakaian mereka sama sejak miqat, pakaian mereka sama, 2 helai kain putih, warnanya putih seperti kain kapan pembungkus mayat, tanpa terkecuali. Mereka tidak dibedakan mana pakaian yang muda dan yang tua, mana pakaian yang terhormat dan yang awam, mana pakaian yang cukup makan atau kurang makan, mana pakaian yang bahagia dan yang sengsara. Semua sama, mengucapkan talbiyah yang sama, pakaian yang sama, berangkat dari tempat dan waktu yang sama, dan akan tiba pada waktu dan tempat yang sama pula. Islam sedang mengajarkan saudaraku, kalau hari ini di kampung halamanmu engkau bersaudara karena sedarah, kalau di kampung halamanmu engkau bersaudara karena satu suku, satu bahasa, Allah sedang ajarkan lewat Idul Adha. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ada berusaha yang lebih hebat, saudara yang lebih dahsyat, lebih dari sekedar darah dan bahasa. Apa dia? Bersaudara karena la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah yang pertama, kokohkan persatuan umat Islam.
Yang kedua, belajar dari pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang dinobatkan menjadi Khalilullah, kekasihnya Allah. Namanya tertulis, namanya termaktub 69 kali di dalam Al-Quran. Bahkan namanya dijadikan nama surat di dalam Al-Quran. Apa maknanya, saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Tidak lain, saudaraku, tadi solat yang lain kita membaca iftitah. Yang kita baca itu apa? Tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, sifatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di masa Nabi Ibrahim itu diklaim oleh orang Yahudi. Orang Yahudi mengaku bahwa Nabi Ibrahim adalah orang Yahudi. Orang Nasrani pun berkata demikian, Ibrahim itu adalah orang Nasrani. Tapi Allah bantah itu di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Perhatikan ayat ini, saudaraku. Garis bawahi ayat ini, saudaraku. Hafal ayat ini, saudaraku. Allah bantah Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi. Nabi Ibrahim itu bukan orang Nasrani, tapi dia punya sifat, kata Allah dalam ayat ini. Apa sifat Nabi Ibrahim yang pertama? Hanif. Dia lurus, dia condong kepada kebenaran, dia tidak condong kepada anaknya, dia tidak condong kepada istrinya, dia condong lurus kepada kebenaran. Musliman, sifat yang kedua setelah hanif, musliman. Dia berserah diri kepada Allah, dia tidak berserah diri kepada hartanya, dia tidak berserah diri kepada ayahnya, tapi musliman, dia berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah ini yang kita baca dalam iftitah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman. Kami lurus, kami condong kepada Allah dan kami berserah diri kepada Allah. Dan hebatnya lagi, nama Nabi Ibrahim kita sebutkan 4 kali dalam setiap solat kita. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Penyebutan nama Nabi Ibrahim sampai 4 kali dalam solat kita, bukan sekedar terucap di tepi bibir, di ujung lidah, tetapi memetik hikmah pelajaran lewat ujian dan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pengorbanan demi pengorbanan, ujian demi ujian yang dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, Nabi Ibrahim itu diuji lewat ayah kandungnya sendiri. Al-Quran menceritakan ayah Nabi Ibrahim bernama Azar. Dia adalah seorang pembuat dan penyembah patung. Saat itu Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, atattakhidhu asnaman aliha, hai ayahku, apakah patung ini kau buat lalu kau sembah-sembah? Apa jawaban Azar, ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam? Bukan menyambut dengan kalimat santun, bukan menyambut dengan kalimat yang sopan, tapi dia malah berkata keras dan kasar kepada anaknya. Ya Ibrahim, la illam tantahi, kalau engkau tidak berhenti menceramahiku, kalau engkau tidak berhenti menasehatiku, la arjumannaka, akan kulempar engkau, akan kurajam engkau sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku Ibrahim sendirian. Ayahnya seorang pembuat patung dan penyembah patung, ketika dinasihati malah berkata keras, tapi tidak membuat Nabi Ibrahim terhitung durhaka. Karena ucapan Nabi Ibrahim terhadap ayahnya, walaupun akan dirajam dan diusir, apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Salamun alaika, salam keselamatan untukmu hai ayahku. Sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan tetap meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosamu. Innahu kana bi hafiya, karena Tuhanku sangat dekat dengan aku, karena Tuhanku sangat baik kepadaku. Selesai ujian dari seorang ayah, iya, datang lagi dari ujian masyarakatnya. Nabi Ibrahim sedang mengajarkan, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, hei orang-orang kampungku, kalau berhala Tuhan yang kalian sembah itu tidak bisa menolak mudarat kepada dirinya, bagaimana mungkin dia menolak mudarat dan mendatangkan manfaat kepada kalian? Ayahku
yang membuat patung. Patung itu tidak bisa melihat dan mendengar, tapi kenapa kalian sembah? Tapi dasar orang kampung berdebat dengan otak, kalah. Mereka menggunakan kekuatan otot, bakar Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar. Harapan mereka Nabi Ibrahim hancur menjadi debu, tapi Allah berkata lain, mukjizat turun, kuni bardaw wassalaman ala Ibrahim. Di tengah gejolak api yang dahsyat, Nabi Ibrahim keluar dalam keadaan kedinginan dan diberikan keselamatan oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Diuji lewat ayahnya, dia lulus. Diuji oleh orang kampungnya sendiri, dia lulus. Tapi ternyata ujian belum berhenti. Ujian terbesar dan terdahsyat datang. Apa dia? Ujian lewat anak kandungnya sendiri. Anaknya yang ia tunggu-tunggu selama 86 tahun lamanya. 86 tahun dia berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniaiku anak yang soleh. Berapa lama Nabi Ibrahim berdoa? 86 tahun. Setelah anak itu lahir, dia tumbuh besar. Ternyata ujian belum selesai. Begitulah orang-orang yang beriman, saudaraku. Andai di dalam masjid ini sudah istiqomah, salat sudah, puasa sudah, zakat sudah, haji sudah, umroh sudah, tapi ujian tetap datang bertubi-tubi, saudaraku, jangan berkeluh kesah. Allah ingin menempatkanmu di tempat yang terpuji. Tegarlah nah hadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Saat itu ujian terbesar Nabi Ibrahim ketika Allah perintahkan untuk menyembelih anak yang ditunggunya selama 86 tahun itu. Begitu termaktub di dalam Al-Quran, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya, hai anakku, inni ara fil manam anni adbahuka. Aku bermimpi, aku melihat dalam mimpi itu aku menyembelihmu. Mimpi para nabi tidak sama dengan mimpi kita, karena mimpi para nabi bukan bisikan syaitan. Mimpi para nabi bukan bunga-bunga tidur, tapi mimpi para nabi adalah wahyu. Ketika wahyu itu datang, ia sampaikan kepada anaknya. Perhatikan panggilan Nabi Ibrahim, sosok ayah kepada anaknya. Dia tidak panggil waladi, hai anakku, tidak, tapi dia panggil ya bunayya, hai anandaku. Begitu juga dengan jawaban Nabi Ismail terhadap ayahnya, ya abatif'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kalau memang Allah wahyukan aku disembelih, wahai ayahku, laksanakan apa perintah Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Dia tidak berkata sombong. Nabi Ismail tidak sombong, dia berkata insyaallah engkau akan dapati aku menjadi golongan orang-orang yang sabar. Begitu dia akan disembelih, Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Apa pesan anaknya Ismail alaihi salam? Wahai ayahandaku, ketika nanti menyembelihku ayahandaku, telungkupkan wajahku ayah, jangan engkau tengadahkan, karena aku khawatir kalau wajahku menengadah engkau tidak akan tega menyembelihku. Tolong ayah, jauhkan ibundaku dari anak-anak kecil sebayaku, sebab kalau ibundaku melihat anak kecil sebayaku, dia akan menangis teringat kepadaku. Duhai ayah, sampaikan salam takzim, salam hormat kepada ibundaku agar dia tetap istiqomah, sabar dalam menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan jawaban Ismail alaihi salam, seorang anak yang soleh, membuat ayahandanya sendiri terpukau dengan jawaban itu. Tapi ketika pisau yang tajam yang sudah diasah, hampir saja pisau itu memutuskan leher Nabi Ismail, tapi Allah firmankan wa fadainahu bidzibahin azim. Allah ganti sembelihan itu dengan kibas yang besar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Begitulah kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salam, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan ujian.
dan ujian terberat saat itu adalah ujian dari anaknya sendiri. Begitu juga kita hari ini saudaraku, ujian, cobaan datang silih berganti menghampiri kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, Allah ingin menempatkan kita di tempat yang terpuji. Allah ingin sedang melihat kepada kita seberapa besar pengorbanan kita terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala. Dulu ujian terbesar Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya, tapi hari ini saudaraku, Allah tidak minta nyawa anak kita. Yang Allah minta adalah hasil ruko kita, hasil bisnis, hasil dagang, hasil sawah ladang, usaha dan gaji. Kita belikan kurban kambing dan sapi untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pagi hari ini, siapa yang diberikan Allah kelapangan rezeki, berkurbanlah. Ramai kita dalam masjid ini, sesak penuh masjid pada pagi hari ini. Siapa yang paling mulia di antara kita di dalam masjid ini? Apakah yang paling banyak hartanya? Bukan. Harta tidak dibawa mati, malah pertanyaan menjadi ganda. Hartamu dari mana dan engkau habiskan kemana? Tidak terbayang saudaraku yang dirahmati Allah, kalau hidup di dunia engkau dielung-elungkan orang, dipuja-puji orang, disebut orang hartawan, digelar orang jutawan, tapi ternyata di akhirat kelak ketika Allah berikan catatan amal itu kita ambil lewat tangan kiri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kesimpulan yang dapat kita petik, pertama, umat Islam adalah umat yang punya persatuan luar biasa. Kalau di sini persatuan kita karena kita sedarah, karena kita satu suku, satu bahasa. Hari ini Allah ajarkan kepada kita ada persaudaraan yang lebih dahsyat, yaitu bersaudara karena la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kesimpulan yang kedua yang dapat kita petik hari ini, hari nahar, hari kurban, yang punya kelapangan rezeki, berkurbanlah, karena kurban salah satu cara kita untuk mensyukuri nikmat Allah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan terakhir yang bisa kita petik, dan ini adalah kesimpulan yang maha dahsyat, belajar kita dari keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.